Gimana lah? Terus malah mempertanyakan dokter Tompi bedah plastik kok ngurusin kulit. Lah ilmu bedah plastik tuh ngurusin semuanya. Bedah plastik tuh ilmu justru kompleks sekali, makanya saya masuk bedah plastik, nggak masuk kulit. Sorry ya. Bedah plastik itu ilmu yang mempelajari kulit dan jaringan-jaringan lain. Kulit, otot, tulang semua kita pelajarin gitu. Ya, kita belajar semua wound healing, tisu regenerasi gitu. Ya, semuanya kita pelajarin gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kok dokter Tompi bukan bidangnya, lo aja yang kurang jauh mainnya. Anda aja yang nggak tahu bedah plastik tuh ngapain aja gitu. Kirain bedah plastik cuma manjukin hidung sama gedein tete doang. Sorry ya. Saya nggak pernah, kalau saya pribadi ya, saya very open minded. Saya nggak pernah mempermasalahkan ada SPKK ngerjain liposuction, SPKK ngerjain tete ya, SPKK ngerjain mata tuh sekarang lagi banyak tuh SPKK ngerjain operasi mata tuh. Pada ikut workshop lagi di mana-mana. Buat saya justru semakin banyak yang ngerjain dari lintas genre kalau saya pribadi ya. Itu akan meng-create, membuat ilmu itu jadi lebih berkembang dan kita akan terpacu buat harus lebih baik gitu. Ya. Ini baru urusan kulit doang. Melasma pula dan yang nggak bisa lo beresin juga. Kecuali lo bisa beresin, nggak bisa beresin juga gitu, kesian. Ya. Harusnya malu. Ya, harusnya malu. Nggak bisa ngeberesin gitu. Gue pengen lihat ada yang beres nggak, makanya coba lihat posting dong. Ntar saya stalking pelan-pelan ya. Stalking, saya pengen lihat ada yang beres nggak. Ya, tag kalau perlu. Nih, dokter Tompi. Nih dokter Tompi bisa tuh dengan cara kami ya, liatin dong. Pengen tahu ya kalau emang bisa. Ya, liatin follow up-nya sampai setahun. Ya. Atau liatin dulu deh definisi kulit sehat sama kulit nggak sehat. Pakai kulit mukanya sendiri. Berani nggak? Ya. Nah ini saya akan ngomong lebih keras lagi nih. Kalau Anda masuk ke ruang dokter yang pengen ngerawat kulit kita, lihat kulitnya mereka. Kalau kulitnya aja udah tipis, mendingan assalamualaikum, cari yang lain. Ya. Ini mulai agak hot nih, mulai agak panas nih. Ya. Karena saya lihat beberapa oknum ini mulai terlalu berani. Oke, saya layanin. Ya. Kalau dalam hal benar ya, nggak ada rem. Ya. Ya main-main loh. Ya. Di posting juga bakal pasti diedit tuh. Kelihatan kalau diedit ya. Kok netizen pinter Wah, banget kalau sih? sampai diedit, wah tuh lebih gila, lebih tolol lagi sih kalau sampai berani ngedit. Netizen pinter banget. Ya. Jadi buat yang ya kalau saya sih terang-terangan ngomong. Yang saya permasalahkan itu yang over treatment. Saya nggak mempermasalahkan orang pakai laser atau pakai peeling, tapi kalau berlebihan saya permasalahkan. Ya justru harusnya lo malu. Harusnya yang mempermasalahkan ini kalian gitu. Nah lo ngapain aja malu nyari duit dari itu. Ya. Harusnya ya yang paling teriak, yang kalau mau ngomong lo berhak, kalau lo ngerasa lo berhak ngurusin beginian ya. Kalau lo ngelihat ada yang over treatment, lo yang paling keras suaranya. Woi, itu lo berlebihan, ngerusak. Kan harusnya begitu, ya. Bayangin kulit muka pasien sebulan bisa laser 3-4 kali. Peeling 3-4 kali. Sebelum di laser di peeling dulu. Gimana nggak nyampe, terus kasih krim malamnya hidroquinonnya ketinggian, steroidnya ketinggian. Di sesama kalian aja kalian tahu kok. Klinik mana aja tuh yang udah gede-gede tuh yang pasti pakai. Semuanya ngomongnya begitu. Iya sih kalau jebolan sana pasti pakai begini. Ya sesama kalian aja udah tahu masih diam-diam aja. Udah tahu salah dibiarin. Berani nggak tegur begituan? Ini sekarang bawa-bawa perhimpunan. Sekarang mereka lagi bawa perhimpunan pengen negur saya gitu. Mau negur apa? Orang kagak ada yang salah. Ya, kecuali saya salah. Gitu, udah gue pakai ilmu bedah plastik lagi. Terus ada yang sok tahu lagi, terus dia ngobatin flek pakai plasma. Itu salah. Kayak ngerti aja. Konyol, ya. Gitu. Blow on jangan ngajak-ngajak gitu. Ya semua over treatment pasti rusak mukanya. Ya sekarang kalian over treatment di mana? Coba.
di orang itu juga kan. Itu sekarang orang-orang itu juga lagi berkumpul nih. Terus ngajak yang lain yang nggak ngerti apa-apa. Terus dia potong-potong tuh omongan saya dikit gitu, nggak utuh dengarnya. Yang disebar ke temannya tuh, wah masa si Tompi bilangnya melasma nggak boleh dilaser, nggak boleh dipilih. Ya iyalah kalau mukanya lagi hitam nggak karu-karuan, kulit kering sensitif, masa lo pilih sama lo laser? Harusnya bukan saya yang ngomong begitu, kalian yang ngomong begitu. Ya, iya loh. Kalau ngerasa lo lebih berhak ngurusin beginian, kalau lo ngelihat ada yang nggak beres, terlalu menyimpang, harusnya lo yang negur, bukan gue yang negur. Ya. Nah, saya kenapa akhirnya jadi terjebak dan terlibat di sini? Karena hampir semua pasien saya tuh ya bekas kalian lah. Ya udah ke kalian kok. Ya nggak saya sebut nama-namanya. Ya, tapi oknum-oknum itulah pokoknya. Ya. Apa perlu nanti saya bikin konten? Ayo, ini kalau saya bikin konten ini semuanya pasti bakal posting loh, bakal komen. Saya bikin konten, ayo siapa yang pernah ke dokter A dikasih ini sekian kali gitu. Ketahuan kok nanti. Baru makan Jepang saya. Makanya jadi semangat nih ngomongnya. Jadi ngerasa kayak orang Jepang. Ya. Enggak, saya ngeliatnya jadi agak berlebihan tuh ya. Siapa tuh yang dari klinik Maharis juga tuh barusan saya lihat postingannya. Aduh. Oh masih dia? Masih ya. Kirain udah nyerah. Gimana ngurusin muka orang, mukanya aja penuh flek tipis begitu dia nggak paham. Ya sampein aja. Ya. Kalau perlu ketemu sama saya gitu. Ya jadi saya tuh malas cari ribut sebenarnya, tapi kalau lo mau ribut gue jabanin sih. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan apa namanya yang nggak penting gitu, terus ngajak-ngajak yang lain gitu. Kalau berani sini datang samperin ngobrol, bawa berkasnya, bawa jurnal yang lo baca, bawa case yang lo kerjain, kita duduk diskusi secara ilmiah. Berani nggak? Ya itu baru ilmuwan tuh. Ya kalau cuma sikut-sikutan, bikin postingan tolol gitu, ya mending cakep kita. Ya, bentuk begitu juga. Iya sebel jadinya. Jadi kita jadi ikutan murahan gitu. Ya dan nunjukin kelasnya lah. Iya. Padahal banyak juga, lumayan banyak loh sebenarnya teman-teman SPKK yang nge-DM, saya setuju dengan Dokter Tompi, saya setuju dengan Dokter Tompi gitu. Ya. Gitu cuma buat penembak laser ini aja mungkin mulai kebingungan bayar cicilan kali ya. Ya bingung nyicil loh. Udah. Ya. Gitu. Ya Allah ya Tuhanku, itu beloknya Bapak. Buat konten. Udah saya bikin kontennya. Ya isinya itu aja kok gitu. Ya. Simple. Coba aja. Ya. Karena sampai pasien itu sering cerita, saya tuh sampai miris loh dengarnya. Sampai ada pasien tuh cerita begini nih. Dok, kata dokter saya, ya dalam hal ini kebetulan dokter SPKK nih. Kata dokter saya, melasma memang gak bisa disembuhin. Jadi nanti setiap muncul, ini kata pasien ya. Dan saya rekam loh omongannya. Kata dokter saya, melasma itu memang gak bisa disembuhin. Jadi memang harus di laser, dipiling, nanti hilang. Nanti kalau muncul lagi hiperpigmentasinya, ya kita laser sama kita piling lagi. Masa sampai mati begitu? Bener aja. Ya awalnya saya berusaha untuk stay cool, tapi kayaknya makin menjadi-jadi gitu ya. Makin menjadi-jadi kita layanin aja sesekali. Dia pengen main api, kita kasih api. Ya, dia pengen main air, kita kasih air. Iya, jadi gemes sendiri gitu ya. Enggak apa-apa, enggak kecuali dia bisa. Ini udah dia nggak bisa terus
Terus ngeyel gitu. Terus ngeyelnya ngajak-ngajak bareng-bareng beraninya. Kalau sendiri takut. Ya, enggak lah, saya nggak mau ngomongin masalah orientasi itu tuh very personal lah. Terserah mau sama pohon juga bodo amat gitu. Ya, Dia yang nanya. ada yang komen. Tapi gini ya, maksudnya eh ya saya rasa ini di era sekarang, di era informasi terbuka gitu ya. Pasien itu mulai bisa browsing, mulai nyari informasi. Pasien itu pada pinter-pinter loh. Malah kadang-kadang saya banyak istilah-istilah baru yang saya nggak paham. Saya belum pernah dengar itu dari pasien. Dia pulang saya baru browsing gitu. Apaan sih yang tadi diomongin? Oh ini, oh ternyata ini. Jadi kita tahu barangnya, cuma istilahnya ternyata udah ada istilah baru yang lebih populer gitu ya. Gitu. Tapi saya memang terbiasa kalau saya nggak tahu saya akan bilang saya belum ngikutin ya. Nanti saya cek. Gitu. Jadi nggak mau ini. Tapi balik lagi deh ya. Kita nggak usah ngelebar kemana-mana. Ini buat yang malam ini nonton. Anda dengerin baik-baik deh. Terutama buat pasien-pasien gitu ya. Buat Anda yang selama ini udah flek melasma ya. Terserah deh. Habis dengerin statement ini Anda mau ke saya kayak mau ke klinik mana terserah ya. Gitu. Saya bukan mau ngajakin Anda harus ke klinik saya, harus dengan cara saya doang yang paling bisa. Enggak. Saya tidak mengklaim itu gitu ya. Tapi pakai akal sehatnya. Kalau Anda udah flek melasma ya. Kalau Anda udah flek melasma terus di treatment dengan protokol A, terserah protokolnya apapun. Ini in general saya ngomong. Anda punya flek melasma, di treatment dengan protokol A. Setelah di treatment dengan protokol A, hilang sebentar 1-2 minggu. Minggu ketiga keempat timbul flek melasma lebih berat lagi. Lebih lebar lagi. Padahal udah nggak main matahari, udah pakai sunblock tertib, udah ditutup-tutup, pakai payung kemana-mana ya. Tetap timbul flek melasma kemana-mana. Lebih lebar lagi dan lebih dalam lagi. Ya, terus Anda balik lagi ke tempat yang sama, terus yang bersangkutan kerjain lagi protokol A. Katanya memang begini terus. 3-4 kali Anda kerjain makin parah. Akhirnya Anda stop, pindah ke center B. Di center B dilakukan hal yang sama lagi. Ya, namanya beda. Ngakunya pakai laser dari Korea, laser dari Jerman, laser dari Eropa, terserah lah. Ya, mau dari negara manapun tapi protokolnya sama. Makin parah lagi. Stop. Ya, saran saya kalau udah begitu stop. Jangan makin diperhancur skin barrier dan tekstur kulit mukanya gitu. Kasihan gitu. Ya. Jangan gitu. Jangan mau gitu ya. Itu kalau udah begitu tuh udah ngerusak kulit. Ya. Dia mah enak terima uang lasernya. Pasien tuh kasihan tuh pasien yang konsul ke kita juga pasti pada nangis-nangis gitu. Pasien pada nangis-nangis, belum nggak semuanya orang kaya juga. Ya. Terus pada hitam nggak karu-karuan mukanya. Ya. Gitu kasihan gitu. Jadi saran saya buat anda yang udah nyobain protokol A terus ngerasa nggak efektif, stop, jangan diterusin gitu. Ya, mendingan cari protokol lain atau ya istirahatin aja kulitnya. Ya, padahal semua pasien itu udah komplain loh. Kalau yang komplain satu ya mungkin pasiennya aja yang rese. Ya bisa aja. Ya. Ini semua pasien yang di treatment semuanya komplain ceritanya sama. Dok kok nggak sembuh-sembuh sih dok? Kok semakin memburuk sih dok? Ya pasien mah percaya aja apa yang diomongin. Nah sekarang sejak saya bikin konten begini, semua pasien sekarang loh, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Wah mulai deh mereka denial sekarang. Ya, sekelompok manusia-manusia yang ngerasa kepintaran ini, ya denial sendiri nih. Ya, lo mau bilang itu jurnal internasional juga jurnal tuh bisa berubah loh. Ya, dynamic dia. Itu ilmu kan orang yang tulis. Ya, harusnya mulai mikir kok yakin nih memang begini doang, bisa begini doang gitu. Jangan-jangan salah lagi. Apa nggak mungkin? Coba sekarang gue tanya deh. Mungkin nggak suatu protokol itu tiba-tiba berubah karena ternyata memang udah nggak efektif gitu? Mungkin nggak? Mungkin, ya, mungkin banget gitu, ya.
Tuh kalau pasien-pasien beautiful mah nggak usah ditanya. Saya malas aja nulisin jadi jurnal. Ya, ada waktu. T-Rejuve, T-Plasma ini pasien kita tuh dari Papua, dari luar-luar kota dulu waktu belum ada beautiful di mana-mana ya. Itu dari luar kota tuh pada datang, bela-belain. Ya, mahalan terbangnya daripada treatmentnya. Sekarang mereka lagi sibuk mau ngomentarin treatment saya lagi. Wah, treatmentnya nggak ada ininya, nggak ada ininya. Ya karena memang belum ada yang ngerjain, baru saya doang yang ngerjain, baru saya doang kali yang mikir. Tadi bilang lagi, wah dia ngerasa dia doang yang mikir, yang lain nggak ada yang mikir. Pret, balik-balikin aja kalimat-kalimat gue tuh. Ya. Ya, ingat kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan mengharapkan hasil yang berbeda namanya tolol. Kata Einstein lo ya. Ntar jangan marah lagi sama gue tuh. Oke. Filter. Emang ini pakai filter? Oh ini kali ya. Oh, kepencet. Pantes. Bagus. Pas nih filternya. Pencet. Ya. Filternya bagus banget nih, pantes. Biar jelas, Bang. Biar jelas. Ngomongnya jelas. Wow, gitu. Ya. Adek mau coba filter ayah, Dek? Saya biasa cuma senang pakai filter green doang sih. Biar kayak film-film gitu maksudnya. Oke. Sorry tadi kepencet nggak sengaja saya. Ya, karena emosi banget kali ya. Loh, ini kepencet apa lagi sih? Gerak-gerak sendiri sih gimana sih? Udah. Oke, udah. Mogok nak. Ya Allah ya Tuhanku, ini mau apa? Dia mau terbalik. Ya, tapi nggak ngambil di dia sini bilang dia tinggal dong. di sini, jadi suka-suka dia. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ya. Lo kalau nggak pakai helm. Flek di area pelipis. Ya so far sih selama ini kita kerjain di semua area sih. Ya. Ini contohnya saya liatin ya. Nih, pengen kan habis treatment fleknya nggak bertambah banyak dan nggak bertambah lebar. Itu cobain follow up sebelum. Nah, cobain ini sebelum dan sesudah. Ini 2 tahun lebih berobatnya. Bisa, ya. Terus kemarin ada yang nantangin begini lagi. Gue pengen tahu emang berapa lama sih habis dia treatment bisa bertahan katanya. Kalau emang bisa bertahan lebih dari 6 bulan, gue pengen belajar tuh. Udah saya liatin setahun. Mau datang nggak belajar? Belum tentu gue terima juga sih. Ya. Ya. Bisa. Jadi jangan hanya gara-gara lu nggak tahu caranya terus lu bilang nggak bisa. Hampir aja kepencet muka dokter yang oknum itu yang udah saya screenshot, yang mukanya nggak kena filter, kelihatan banget mukanya. Ya, jadi mukanya tuh kelihatan penuh dengan flek dan melasma, ya, dengan permukaan kulit yang udah tipis, skin barrier ancur-ancuran. Udah saya screenshot, ya, hampir aja saya liatin. Kayak gini nih, lihat perbedaan kulit sehat sama kulit nggak sehat itu. Yang kiri kulit sehat, yang kanan itu kulit nggak sehat. Itu pasien saya, pasien operasi di saya, ya. Saya lihat kulitnya tadi pagi. Terus dia cerita, dia bisa di laser seminggu itu, sebulan tuh bisa di laser 3 kali. Terus peeling bisa 1-2 kali sebulan. Ditambah lagi krim malam lagi. Itu lihat tuh. Ya. Udah teleangiektasis, ya. Udah flek tipisnya udah mulai muncul tuh. Dia juga ngerasa kulitnya kering, ya. Terus sensitif banget gitu. Udah mulai tuh. Nah, yang sehat itu yang kiri. Tuh yang kiri T-Rejuve, T-Plasma. Pakai skincare basic doang. Minum kolagen. Udah cukup. Budget buat lasernya bisa dipakai buat naik haji.
ya, buat beli tas. Saya pakai asam tranexamat setelah skin barriernya beres. Jadi setelah treatment sekitar 4-6 bulan, skin barriernya udah mulai membaik, baru saya masuk ke tahap menipiskan flek. Ya kita bisa pakai preparat asam tranexamat ya. Di situ baru mulai masuk laser sesekali ya. Boleh masuk peeling sesekali boleh. Tapi tunggu ini kuat dulu. Ya, jadi priming itu apa sih namanya priming itu. Sorry ya, bukan istilah saya soalnya jadi saya nggak terbiasa. Ya priming itu maksudnya siapin skin barriernya, bukan cuma kasih moisturizer sehari 2 hari, seminggu 2 minggu terus langsung disikat. Ya lihat skin barriernya udah kuat belum, kalau belum jangan. Saya nggak pernah ngasih yang oral, jadi saya injek aja. Saya injek ke fleknya. Ya. Begitu dokter Chua, itu yang saya kerjain. Tapi nanti ya, dan itu saya kerjakan seminggu sekali. Nanti saya ngerjain itu biasanya nunggu 4-6 bulan pada kasus sedang, kalau pada kasus berat bisa lebih lama lagi. Prinsipnya tunggu skin barrier bagus, baru masuk ke tahap menipiskan flek. Di tahap awal yang paling penting kita jaga adalah jangan sampai fleknya nambah. Karena setiap kita ngelaser, buat mereka-mereka yang bilang nggak mungkin laser nggak nipisin, lo lihat aja apa yang terjadi di muka pasien. Buktinya, setiap habis lo laser nambah tuh flek. Artinya apa? Skin barrier makin menipis. Ya, skin barriernya makin menipis artinya. Makin lo rusak gitu. Gitu juga dengan peeling sama. Atau krim malam sama. Gitu. Makanya, dan buktinya begitu pada flek ringan yang itu semua saya stop, sembuh tuh tanpa dia apa-apain. Ini saya liatin lagi ya. Ini mudah-mudahan ada dokter di sini yang ikutan ya. Dan mau ikutan mikir secara sehat. Harus liatin. Sama sekali nggak pakai peeling, sama sekali nggak pakai laser, sama sekali nggak pakai exfoliate agent. Ya benar-benar cuma yang konsep yang saya udah posting itu. Ternyata bisa tuh. Ya nggak kepengen tahu gitu. Saya bingung deh. Kalau gue ya, misalnya gue sebagai dokter bedah nih, gue ngeliat ada dokter bedah lain kok hasilnya bagus banget ya. Diapain ya? Gue tungguin dia bikin workshop, gue ikut tuh workshop. Ya, gue DM tuh biasa yang jago-jago tuh. Kapan lo buka kelas? Gue pengen belajar. Jadi kalau ini saya udah liatin tuh. Dan bukan cuma 1-2 kasus ya. Kita punya ratusan ribuan ribuan pasien kalau udah semua cabang saya kumpulin nyampe tuh. Udah terbukti bisa gitu. Dan kita punya follow up jangka panjang yang more than 1 tahun gitu. Udah ngelihat kayak gitu masih nggak penasaran. Pada flek melasma yang tipis, Anda masih bisa ngandalin basic skincare dengan mengistirahatkan kulit dari treatment-treatment yang saya sebut tadi. Ya, plus minum kolagen. Ya, terus jauhin matahari, pakai sunblock yang benar. Itu pada flek melasma yang tipis banget ya, masih baru-baru lah ya. Tapi kalau udah sedang berat, udah coklat rata gitu, udah sensitif banget, ya nggak bisa ngandelin skincare doang ya. Yang lucu tuh gini, saya tuh nggak pernah ngomong ngandalin skincare doang buat semua kasus, nggak pernah. Terus tiba-tiba si Richard Lee bikin konten. No, karena dia bikin konten udah, jadi dia udah direct gitu. Jadi saya jawab aja. Tiba-tiba dia bikin konten seolah-olah saya ngomong begitu. Makanya biasain ya. Kalau masuk kelas tuh baca buku yang utuh. Gitu juga kalau misalnya dengerin cerita orang tuh dengerin yang utuh. Jangan modelnya tuh model capturean. Karena kan yang saya omongin ini banyak di capture orang-orang, banyak jadi video-video kecil kan. Terus di stitch ada yang jualan skincare-nya dia lah, ada yang jualan kliniknya dia. Ya udah terserah lah ya. Saya nggak ngurusin begituan. Nah kayaknya si Richard Lee itu modal dengerin beginian nih. Ya susah ya.
Ya dia lagi pusing kali sama case-nya, kebanyakan case sih. Ya, padahal saya nggak pernah bilang ya. Dan yang diomongin benar. Yang dia omongin di salah satu postingan dia yang dia bilang nggak mungkin ya pada case yang sedang berat itu bisa beres hanya dengan basic skincare. Dan betul, memang itu yang saya omongin. Itu persis yang saya omongin. Cuma lu nggak denger aja, atau lihat tapi nggak paham kali, ya nggak nyampe, bisa aja. Dok, ingat nggak saya pernah komen PIH pasca laser. Sekarang saya pakai sabun moisturizer aja dan 1 bulan much better. PIH menipis. Thanks dok. Ya, yang lucunya nih, semua semua testimoni dari anda nih netizen ya, yang nonton saya, yang ikutan komentar, yang bilang iya dok, muka saya makin hancur dengan gini-gini. Iya, hasilnya bagus dengan ngikutin saran dari saya gitu. Terus tiba-tiba ada satu dokter, siapa, dokter Reza ya? Ya, si Reza itu tiba-tiba dia ngomong begini nih, testimoni itu adalah kasta terendah dalam dunia saintifik. Betul, nggak salah, nggak bener loh yang dia omongin itu. Tapi itu tetap dianggap loh, ya, daripada. Terus yang lucunya, dan mereka mentestimoni pekerjaan laser peeling pada flek, ya, itu semakin memperburuk flek melasma mereka. Itu testimoni mereka juga, orang yang sama, ya. Jadi jadi itu penting ya, bahwasanya testimoni itu yang terendah, betul, nggak salah ya. Kan kita sama-sama belajar science ya, kita tahu itu betul, nggak salah gitu. Cuma dia mengkutip itu dengan dia mengutip itu, nggak, mereka udah nyebut nama soalnya. Nggak apa-apa. Jadi mereka udah, tapi dia mengkutip itu seolah-olah jadi negatif gitu, ya kan, konyol gitu. Gak tahu saya, Reza dibegeng, nggak tahu deh. Rest my case udah katanya. Rest my case tapi dia masih posting tuh. Oh ya? Ya. Dokter, bisa diterangin nggak untuk melasma minum tranexamitase? Jadi saya pernah baca jurnalnya ya. Ada yang ngelaporin itu memberikan impact positif gitu ya. Dia bisa ikut membantu memecah si flek katanya. Nah, ada juga yang jurnal yang bilang disuntikan langsung ke fleknya ya. Nah, kalau yang saya kerjakan selama ini, saya sih nggak pakai tranexamic acid oral sebagai tablet. Jadi saya suntikan langsung ke fleknya. Tapi nanti ya,